Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk menambah rasa nasionalisme kita, silakan berdiri, kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Rizka, silakan pimpin gereja. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak lihat hadir semua ya. Hadir semua ya, alhamdulillah. Walaupun masih musim hujan, kalian harus tetap semangat ke sekolahnya. Ini Bapak lihat kelasnya buka bersih ini. Siapa yang pikir tadi pagi ini? Pak Nabil. Oke, tepuk tangan untuk yang pikir. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kita harus menjaga kebersihan. Baik itu kebersihan badan kita sendiri, lingkungan, dan kelas kita yang terutama, karena kita menggunakan kelas ini. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat kan? Tidak ada yang sakit kan? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan selalu sehat walafiat untuk melaksanakan pembelajaran yang tiap hari kita laksanakan di sekolah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan kan. Jadi Bapak berharap kalian ini sudah kelas 11. Jadi kalian harus semakin semangat sekolahnya, karena setahun lagi ya. Jadi kurang lebih setahun lagi kalian akan lulus atau selesai di jenjang SMA. Ini jenjang SMA, jenjang salah satu jenjang tertinggi juga. Jadi nanti yang akan menentukan masa depan kalian. Apakah ingin kuliah, apakah ingin kerja, atau yang lainnya kan. Bapak harap kalian semua betul-betul dan rajin-rajinlah belajar agar masa depan kalian menjadi lebih cerah. Amin. Ini kayaknya ada yang masih, kita SBG dulu lah ya.
Kita yang melakukan speaking dulu, tolong semuanya berdiri. Kita melakukan permainan dulu, biar agak relax sedikit badannya gitu. Kita kan sendiri. Jadi speaking akan Bapak laksanakan ini sangat cepat dan mudah. Hanya menggunakan tangan kanan saja ya, tangan kanan 3 gerakan. Masih ingat? Tangan kanan 3 gerakan. Coba Bapak tes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke bawah. Nah, ayo dulu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. 1, 2, 3, 6 ke bawah aja semua. Nah, ini Bapak mulai tesnya. 4 ke? Ayo konsentrasi, harus konsentrasi. Ini masih pagi-pagi nih, jadi daya ingatnya, daya konsentrasinya harus lebih. 1 tetap, ada senyum-senyum. Tak salah nih katanya. 5 ke depan, ayo. Jangan bersalah. Lanjut ya. 2 tetap. 6 ke bawah. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Silakan. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Demokrasi. Ya, demokrasi. Ada yang masih ingat pengertian dari demokrasi? Nah, kata temannya pemerintahan dari. Betul atau betul? Betul kan? Tidak ada opsi salah, jadi betul. Jadi minggu lalu kita mempelajari tentang materi demokrasi. Apa itu demokrasi, Pak? Minggu lalu sudah kita bahas, yaitu demokrasi pemerintahan dari rakyat. Oke, kita lanjut ya. Minggu lalu juga Bapak ada bilang ya untuk membawa buku kan, terkait buku yang kalian sukai, yang kalian senang, ada di bawah. Ada kan? Nah, jadi bukunya tolong dibuka, kalian baca dulu sebentar. Tolong dibuka, dibaca dulu, nanti ada yang akan Bapak tanyai. Apa yang sedang kalian baca, intinya apa gitu. Silakan. Kita melaksanakan literasi dulu, membaca dulu. Silakan baca bukunya yang kalian baca.
Sudah selesai kan? Nah, sudah selesai membacanya kan? Jadi kita membaca mengenai buku-buku yang kalian bawa. Itu adalah sebuah literasi awal sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Nah, sekarang Bapak akan bertanya terkait apa yang kalian baca. Perwakilan saja ya. Pasti. Bagaimana pasti buku apa yang dibaca? Menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kayaknya pasti ingin jadi dokter gigi ya. Nah, jadi semoga nanti bisa itu. Apa kira-kira tadi yang dibaca itu poin pentingnya di dalam? Ada pengertian kan, pengertian, terus ada macam-macam gigi ya tadi ya. Ada macam-macam dan juga apa ya? Ada pencegahannya, bagaimana cara merawatnya ya seperti itu ya. Nah, jadi prinsip tentang membaca buku tentang gigi itu bukan dulu buat prinsip. Kita sudah melakukan literasi, yaitu buat pengetahuan umum kalian juga sangat berguna kayak tadi kan dokter gigi. Jadi kita akan mempelajari mengenai materi hari ini dinamika apa? Dinamika penerapan demokrasi ya, dinamika penerapan demokrasi. Jadi materi ini sangat penting ya, karena kalian nanti akan menerapkannya baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan negara. Jadi kita pasti tanpa kalian sadari dan kalian sadari kalian telah melakukan demokrasi di berbagai lingkungan. Jadi fungsinya, manfaatnya nanti kalian bisa memanfaatkan atau melaksanakan demokrasi dengan baik. Bagaimana loh demokrasi yang baik? Bagaimana loh demokrasi yang benar? Ini nanti seperti ini ya. Jadi manfaatnya buat kalian kehidupan sehari-hari kalian. Di sekolah bisa kita terapkan. Ada kan demokrasi di sekolah kan? Ada pemilihan ketua kelas misalnya, pemilihan ketua begitu juga di dalam keluarga, masyarakat dan negara. Ini Bapak akan menyampaikan KD, kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini. Ada menghargai nilai-nilai ketuhanan, yang keduanya ada berperilaku santun, yang ketiganya ada mengkaji sistem, yang keempatnya nanti menyajikan hasil dari kajian kalian. Nah, ini kompetensi dasar kita pada hari ini ya. Adapun indikator atau yang ingin kita capai itu indikator pencapaian ini menjalankan nilai ketuhanan, terus yang ketiganya menelaah, yang keempatnya menyaji. Tujuan kita belajar pada hari ini atau mempelajari tentang materi di bab ini, itu tujuannya agar kita bisa melaksanakan demokrasi dengan baik. Dinamikanya yang ada di lingkungan itu kita bisa melaksanakannya dengan baik dan tanggung jawab nanti. Nah, ada pun langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti Bapak akan menayangkan sebuah gambar ya. Gambar nanti akan Bapak tanya gambar ini tentang apa, pendapat kalian tentang apa, dan juga Bapak akan menayangkan sebuah video. Ada sebuah video nanti kita akan melakukan proyek hari ini. Kita membuat proyek yaitu poster. Hari ini kita akan membuat poster. Jadi kalian akan menggambar. Siapa yang senang menggambar? Ada yang senang menggambar? Senang semua nih ya. Film seger ini. Senang semuanya. Nanti kita akan menggambar tentang materi kita pada hari ini yang terkait dengan materi. Jadi sumber belajar kita pada hari ini buku paket kan ya? Buku paket siswa, buku paket guru dari Kemendikbud, dan juga Bapak menggunakan modul, terus ada bahan ajarnya juga, dan Bapak menggunakan internet, browsing jurnal di Google dan YouTube. Jadi video yang Bapak ambil, gambar yang Bapak ambil itu semuanya dari internet, videonya dari YouTube, gambarnya dari Google. Kira-kira ada yang ingin tanyakan sebelum kita melanjutkan pada materi yang ingin kita bahas hari ini? Ada yang ingin tanyakan?
Bapak akan menayangkan sebuah gambar ini. Bapak akan menayangkan gambar. Coba diperhatikan dulu. Perhatikan dulu baik-baik Bapak. Bapak akan menanyai Zena. Zena, ini gambar yang pertama apa ini Zena? Ini. Yang pertama ini gambar apa? Jadi kita hari ini akan membahas tentang demokrasi ya. Nah, jadi kita akan membahas demokrasi pada hari ini. Makanya akan kita selesaikan, kita laksanakan. Jadi ini gambar terkait demokrasi yang ada di Indonesia. Apa ini Zena? Gambar apa? Yang satu itu? Gambar apa Zena? Ada yang bisa bantu makanya gambar apa? Apa Nah itu gambar pemilu ya. Itu gambar pemilu, ada orang memasukkan suaranya ke dalam kotak suara atau kotak pemilu atau pemilihan ini. Jadi yang pertama ini gambar, ini zaman dulu ini, jadi agak hitam putih karena zaman dulu gambarnya. Yang kedua, ini yang kedua juga sini gambar apa ya guys? Yang kedua, siapa ini? Ini gambar Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno. Jadi ini adalah presiden yang pertama. Kira-kira dia apa nih? Yang membacakan proklamasinya akal sikalnya nanti demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi Pak Soekarno membacakan proklamasi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya kan? Kenapa singkat? Nah, karena dibuat dengan waktu yang singkat untuk kemerdekaan Indonesia. Ini yang nomor 3. Nomor 3. Kita kemana? Kita nomor 3. Gambar apa? Kelihatan kan? Gambar apa nomor 3 kita? Kelihatan kita? Kelihatan kan ya? Itu ada tulisan KPU. Jadi apa tuh? Kita sama-sama menjaga pesta demokrasi. Gambar orang apa kita? Orang membawa tempat ya, tempat KPU yang kita ya. Nah, ini orang mendaki bukit. Jadi seperti inilah realitanya ya. Jadi bukan berarti enak demokrasi itu. Jadi perlu perjuangan, kerja keras dan waktu yang lama ini. Salah satunya ada Pak Polisi, ada Pak Polwan, ada Pak Satpam, dan panitia membawa tempat KPU ke lokasi, mendaki bukit lagi. Ini luar biasa ya, perjuangan untuk demokrasi Indonesia. Nah, ini Bapak akan menayangkan sebuah video. Jadi tadi kita telah menayangkan gambar, ini Bapak akan menayangkan sebuah video. Bapak akan menayangkan ya sebentar. Kalian tonton ya, disimak baik-baik ya. Nanti Bapak tanya. Jadi Bapak akan menanyakan terkait video yang kalian bisa. Jadi ini video singkat ya.
ini video tentang apa gitu. Biasa bagaimana ini video tentang apa yang di Bapak tanyakan tadi? Tentang pemilu ya. Nah ini adalah video tentang pemilu. Jadi katanya ayo kita tentukan pilihan, ayo kita tentukan pemimpin di kita. Jadi ini ada sebuah video tentang pemilu. Jadi kita harus menentukan pilihan kita, harus menentukan pemimpin kita. Jadi jangan sampai ada yang tidak milih. Kalau sudah waktunya milih, kalau belum waktunya milih, jangan milih lah ini. Ini adalah sebuah video yang bagus. Terima kasih untuk yang saya tentukan. Bapak akan menjelaskan singkat mengenai materi kita pada hari ini. Tapi tidak Bapak yang menjelaskannya ya, tapi yang menjelaskannya video. Jadi kalian tonton, simak baik-baik. Ada yang kurang mengerti dari penjelasan materi yang video sampaikan nanti ditanyakan. Inilah penjelasan singkat dari materi kita pada hari ini ya, tentang demokrasi Pancasila. Bentar ya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga kan pengertian dari demokrasi Pancasila ini menurut beberapa ahli ya. Jadi salah satunya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam pemerintahan dan perwakilannya. Nah, jadi ini pengertian dari demokrasi Pancasila. Secara singkatnya seperti nanti kalian bisa baca juga di buku. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita pada hari ini? Ada yang ingin ditanyakan tentang pengertiannya, dinamikanya demokrasi Pancasila?
Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Atau sudah mengerti semua? Silakan Bapak, beri kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami terkait demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi Pancasila adalah kerakyatan oleh nikmat dalam permusyawaratan dan ini pengertiannya. Jadi harus diingat ya, pengertiannya ini menurut beberapa ahli. Mengerti ya dengan materi pada hari ini? Bapak beri kesempatan lagi, ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita? Tentang materi dinamika? Ada yang ingin tanyakan? Yuni, ada yang ingin tanyakan Yuni? Yuni bertanya tentang demokrasi Pancasila ini mengenai atau berkaitan dengan sila keberapa, kata Yuni. Kira-kira berkaitan dengan sila keberapa demokrasi Pancasila ini? Keempat, yaitu apa bunyi sila keempat? Kerakyatan. Nah itu bunyi dari. Jadi Yuni ini berkaitan dengan sila keempat ya, Yuni ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu Pak. Kalian kemarin minggu lalu sudah Bapak bentuk kelompok ya. Jadi kalian boleh duduk sesuai kelompoknya. Kelompok 1, 2 nanti agak belakang, 3, terus 4 dan 5. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Kita akan berdiskusi, kita akan membuat proyek pada proyek ini. Silakan. Silakan. Kelompok 2 ya, kelompok 2 agak sini sedikit. 3 kan 2? 3 maju meja sini maju lagi, maju lagi. Dada sini maju lagi, meja kan? Depan lagi ya. Bilang, di maju lagi. Iya, kan. Berapa? Maju sini. Ini kelompok 3 ya? 2 agak geser. Ini geser. Diangkat. Geser lagi mejanya. Geser lagi. Diangkat kursi mejanya. Kan bisa maju kan kelompok 3 ini kan? Di sini bisa maju. Maju kelompok 3. Enggak maju sini. Enggak maju. Dan kelihatan
Sudah ya? Sudah kelompoknya. Jadi kali ini kita akan berdiskusi dan membuat sebuah proyek, sebuah produk, yaitu desain poster. Pak, bagaimana cara membuat poster? Ini Bapak akan menayangkan sebuah video ya. Ya, maksudnya jelas Bapak akan menayangkan sebuah video tentang membuat poster ya, Mas ya. Langkah-langkahnya. Jadi tolong diperhatikan agar kalian paham nanti bagaimana sih buat poster yang baik dan benar gitu. Bapak punya sebuah video mengenai poster. Disimak baik-baik ya. Nah, ini penjelasan singkat ya mengenai membuat poster. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah Bapak tayangkan ini, kalian berdiskusi kira-kira seperti apa yang ingin kalian nanti buat gitu, seperti kelompoknya itu yang kalian bikin itu kira-kira apa? Coba diskusi dulu. Jadi tema kita tentang hari ini tentang apa? Demokrasi, tentang demokrasi. Kira-kira saya akan mendesain apa gitu tentang demokrasi yang ada. Nah, jadi ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkah membuat poster. Diskusikan dulu sama teman-temannya, diskusikan dulu rangkanya seperti apa, kalian akan membuat konsep seperti apa. Nah, silakan. Nah, silakan. Diperhatikan baik-baik ya. Ada yang ingin tanyakan tentang mengenai desain yang kalian sampaikan? Ada yang ingin tanyakan? Nah, jadi nanti kelompok 5 ya. Jadi kelompok 5. Jadi mereka bertanya tentang desain tentang demokrasi seperti apa. Jadi nanti ada contohnya juga ya. Ada gambar dan juga dari gambar telah Bapak tampilkan juga. Ini langkah-langkahnya. Tolong berdiskusi dulu bentar mengenai desain-desain atau kerangka yang akan membuat diskusi sebentar.
Kira-kira ada yang ingin tanyakan tentang membuat poster nanti itu? Ada yang tanyakan? Tadi kelompok 5 sudah bertanya tentang tema, topik, dan desain yang akan di. Ada yang ingin tanyakan mengenai langkah-langkah poster atau bagaimana cara membuat poster? Ada yang ingin tanyakan? Ahmad, ada yang ingin tanyakan Ahmad? Udah jelas Ahmad ya? Nah, dari tayangan video tadi kan, jadi langkah-langkahnya seperti apa, poster yang akan kita buat juga seperti apa. Jadi kita akan menyepakati waktu dulu ya, waktu pembuatannya. Kira-kira kalian perlu berapa menit untuk membuat poster? Kira-kira ya, poster simpel itu. Kira-kira berapa menit? Kita sepakati dulu jadwalnya, kita sepakati dulu waktunya. Ada yang 20 ya, terus ada yang setengah jam, ada yang 15 menit, ada 15 menit, ada 20, ada setengah jam, ada 3 jawaban. Jadi kalau 15 menit cukup ya? 15 menit cukup. Jadi kita sepakati waktunya. Kalian bekerja membuat proyeknya 15 menit. Bapak akan membagikan kartun yang nanti akan kalian lukis atau membuat poster dan juga LKPD-nya. Jadi Bapak akan membagikan LKPD, nanti dikerjakan di LKPD-nya ya tentang poster-poster ya. Jadi kelompok 5 ya. Kelompok 5. Ya. Ini kelompok berapa? Ini kelompok 3. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok berapa? Ini kelompok 2 ya. Ini tentang ini kelompok berapa tadi? Ini kartunya yang nanti akan kalian buat. Ini LKPD-nya, LKPD. Ini kartunya sudah ada. Kartunya sudah ada. LKPD. Dan LKPD-nya digunakan. Sudah kebagian semua kan LKPD sama posternya kan? Sudah kan? Nah, jadi Bapak persilakan kalian membuat proyek, diskusikan sama teman-temannya. Berapa waktunya? 15 menit silakan. Silakan 15 menit waktunya ya. Silakan. Silakan berdiskusi sambil membuat produk dan tentukan 2 orang yang akan mempresentasikannya ya. Ada 7 orangnya ditentukan. Siapa nanti yang akan presentasi di depan? 2 orang. Jadi yang jawabannya nanti tulis yang di LKPD-nya ya, di kertas itu ya. Yang menggambar, digambar. Saya tulis tentang jawabannya.
Bagus-bagus ya nomornya ya. Bagus-bagus. Waktunya 15 menit untuk kalian melakukan membuat produk. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti terkait membuat produknya, silakan ya. Silakan ditanyakan ke Bapak mengenai produk-produk yang akan kalian buat. Saling bekerja sama, saling membantu membuat proyek poster yang telah kalian desain tadi dan kalian sepakati. Jika ada yang ditanyakan silakan ya. Jika kalian ada kesulitan, ingin ditanyakan mengenai membuat produk, desainnya macam, silakan. Silakan tanyakan Bapak. Bapak akan mendampingi kalian membuat produk atau membuat poster tentang yang telah kalian sepakati tadi tentang demokrasi yang ada. Ada yang menulis juga jawabannya di LKPD ya, dibagi tugasnya. Ada yang menulis jawaban di LKPD. Ada jadi dibagi tugasnya. Jadi yang ingin bertanya atau ada kesulitan dibilang ke Bapak. Kalau ada yang ditanyakan tentang poster, tentang proyek, bagaimana Dimas? Sudah ya Mas ya? Lagi mencari-cari gambar yang cocok kan, yang sesuai. Ini kelompok ini buka. Waktunya terus berjalan, jadi harus kerjasama ya agar bisa selesai tepat waktunya. Karena sambil proses pembelajaran dilaksanakan, Bapak melakukan penilaian dari sikap kalian, penilaian dari keterampilan kalian. Bapak melakukan observasi, melakukan penilaian yang terjadi di dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana keaktifan kalian, bagaimana proses kalian, itu juga Bapak nilai. Jika ada kesulitan ditanyakan ke Bapak ya. Dan jangan lupa nama kelompoknya nanti ditulis. Kelompok berapa, terus namanya siapa-siapa.
ditulis ya. Di kartonnya juga, di LKPD-nya juga, jadi silakan tulis. Tapi jangan terlalu besar nanti nama kelompoknya di karton. Yang penting ada kelihatan nama-namanya, pakai pulpen ya. Berjelas pakai pulpen dan paper. Nah, dibagi tugasnya. Ada yang menggambar ini kan, dibagi dua. Jadi dibagi tugasnya biar lebih cepat kan, cepat selesai kan. Jadi sebagus mungkin ya membuatnya, sebagus mungkin membuat posternya nanti akan kita presentasikan. Tadi diberi gambar yang menarik kan, kata-kata yang singkat kan, tadi ada ini ya, coba tampilkan lagi. Tampilkan. Nah ini contoh-contoh posternya ya. Ini salah satu contoh posternya. Ini tentang yang korupsi, ini tentang golput juga, dan terus Bapak berikan juga. Tadi gambarnya di KPD pemacaran. Nah ini contoh-contohnya juga. Nah ini contohnya ini contoh-contoh posternya. Di dalam KPD itu tadi sudah Bapak kasih tahu juga tadi contohnya sudah. Kalimatnya dibuat semenarik mungkin kan, singkat, padat, jelas dan menarik. Jangan lupa harus menarik gitu. Kata-katanya seperti apa gitu. Ini jangan lupa ya ditulis juga ya tentang faktor dari gambar yang kalian bikin itu, permasalahan itu, dari faktornya dan solusinya. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi tanyakan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kalau mau kesulitan tanyakan saja. Bagaimana kelompok satu? Lagi proses ya. Nah, ini kelompok satu ini semuanya menggambar. Satu kartun 4 orang yang menggambar itu harus juga cepat selesai kan? Nah, jadi bagus seperti itu. Jadi menggambar semua. Kelompok dua juga ya. Kelompok tiga bagaimana? Kelompok tiga lagi itu ya memberikan sedikit. Di depan ini salah satu contohnya juga ya, di depan ini. Nah, ini yang stop yang korupsi sama yang money politik. Ada ini sama money politik. Ayo, waktunya terus berjalan. Waktunya kurang lebih 8 menit lagi ya, 8 menit, 10 menit lagi kurang lebih. Silakan. Silakan sama-sama bekerja dengan kelompoknya. Bagaimana
Bapak Pat yang ditanyakan Bapak Pat? Udah Bapak Pat ya? Lagi selesai juga kan? Jadi tinggal itu ya. Kelompok kedua ya, kelompok kedua menggunakan tambah-tambah posternya juga tidak masalah kan, sebagus mungkin kan. Kalau ada unsur bunganya kan biasanya bisa dikasih bunga, beri bintang juga kan. Sebenarnya mungkin lah sesuai kelompok kalian inginkan. Ini nanti akan kalian presentasikan. Jangan lupa dipilih 2 orang ya yang akan mempresentasikannya ya. Jangan lupa dipilih 2 orang yang akan mempresentasikannya. Siapa? Per kelompok itu perwakilan. Nah, sambil ada yang menggambar, ada juga yang mencatat di di depan juga ada contohnya ya. Kalau di itu kan, di depan ada contoh naga, contoh poster yang stop korupsi dan stop money politik di sekolah. Waktunya terus berjalan 5 menit lagi ya. 6 menit lagi, 5 menit lagi, ayo. Silakan. Silakan. Ya, jadi nanti dijelaskan ya gambar yang kalian buat ya. Ini gambar apa, ini gambar apa, mengenai apa gitu ya. Dijelaskan nanti. Dipresentasikan, dijelaskan. Biar kawannya tahu tentang gambar apa yang kalian buat.
Ini kelompok 1 sudah hampir selesai kan ya? Kelompok 1, kelompok 3 juga. Ini kelompok juga hampir. Kelompok 5 juga hampir selesai ini. Kelompok 2 masih satu berlagi. Berlagi kelompok 2 selesai juga. Jika ada yang ingin tanyakan silakan ya. Silakan. Tentang poster yang kalian buat atau hambatan sulitnya kalian ada di silakan tanya ke Bapak. Kelompok 5 sudah selesai juga. Kelompok 1 sedikit lagi. 1 selesai. Jadi waktunya sudah habis, nanti kalian kumpulkan ya. Nanti kalian presentasikan. Ayo waktunya terus berjalan. Ayo. Ada yang sambil kan? Nama kelompoknya jangan lupa ya. Kelompok berapa? Mana nomor ini? Waktunya sebentar lagi, 2 menit lagi ya. Selesai tidak selesai, 2 menit lagi. Ayo, sama-sama kerja biar lebih cepat selesainya. Waktunya sedikit lagi. Bantu semuanya, dibantu.
Nama kelompoknya jangan lupa. Kelompok berapa di atas, terus nama-namanya jangan lupa. Ditulis. Anak kelompoknya jangan sampai lupa ya. Kelompok berapa, namanya siapa-siapa di situ. Tulis. Kelompoknya. Ayo, sedikit lagi waktunya. Ayo dibantu temannya. Gimana kelompok satu sudah selesai? Hampir ya, selesai. Ayo, sedikit lagi kan kelompok satu, sedikit lagi katanya. Ayo, waktunya sebentar lagi. Selesai kelompoknya. Kelompok 4 sudah selesai di kelompok 4. Kelompok lain aja. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 1 juga sudah selesai. Kelompok 2 juga sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. 2 di belakang. 3 sudah selesai. Kelompok 1 juga. Kelompok 5 bagaimana? Kelompok 5 sudah selesai juga kan? Boleh dikumpulkan proyeknya dari LKPD-nya, boleh dikumpulkan ke depan. Kumpulkan. Waktunya sudah habis untuk kalian membuat proyek. Silakan. Silakan LKPD-nya dikumpulkan, proyeknya juga dikumpulkan. Jangan lupa di LKPD-nya nama kelompoknya juga ya. Di LKPD-nya tulis juga kelompoknya. Silakan kumpulkan produk dan LKPD-nya, silakan.
silakan. Kelompok 2 bagaimana? Silakan kelompok 2. Nah, sudah ya, kelompok 2 ya, silakan. Jangan buka kelompok 2. Sudah selesai kan? Dengan PD-nya juga ya, dengan PD-nya juga dikumpulkan. Silakan Pak. Sudah selesai kan? Sudah selesai ya, kelompok 2 silakan. Dengan PD-nya juga dikumpulkan. Sudah selesai semuanya kan? Nah, jadi kalian telah melaksanakan membuat produk. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Jadi kalian telah melaksanakan dan menyelesaikan produknya. Nah, sudah ditunjukkan 2 orang. Sudah ya? Gimana? Bapak panggil kelompok 2 dulu. Kelompok 2 dulu untuk mempresentasikan LKPD dan proyek prima. Silakan. Kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nanti yang bertanya kelompok 3 ya. Kelompok 3. Jadi yang bertanya, yang menanggapi dari kelompok 2 nanti kelompok 3. Nah, silakan kelompok 2. Presentasikan silakan kelompok 2. Kami dari perwakilan kelompok 2. Materi kami hari ini yaitu tentang korupsi. Dan di sini ada poster yang kami buat yaitu Say No to Korupsi. Dan di sini ada gambar tikus. Dan di sini ada di bawahnya yaitu mari cegah dan berantas korupsi. Jadi ada gambar Say No to korupsi katanya. Nah, coba dijelaskan tentang yang di LKPD ini juga penyebabnya apa? Faktor yang menyebabkan korupsi itu ada gaya hidup dan juga kemudian dari aspek organisasi yang menyebabkan seseorang masuk korupsi yaitu kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan. Begitu ya yang di LKPD-nya. Jadi kata kelompok 2 ya, kelompok 2 dan memaparkan presentasinya ya, kelompok 2 ya. Jadi yang akan menanggapi kelompok 3 kan? Nah, silakan kelompok 3 bertanya ataupun memberi masukan atau saran tentang gambarnya boleh, tentang LKPD-nya boleh, silakan. Tentang gambarnya juga boleh ya. Gambarnya sudah bagus atau apa, atau LKPD-nya sudah berapa. Silakan kelompok 3. Apakah ada jenis-jenis korupsi dan kalau jenis-jenisnya kan tidak kurang paham ya kan. Nah, jadi kalau yang kita jenis-jenisnya itu ada korupsi keuangannya itu di kepemimpinan, korupsi di bagian Kata kelompok 2, korupsi itu ada korupsi di bagian keuangan juga ya. Bagian keuangan sama di kepemimpinan juga. Jadi itu korupsi. Bagaimana kelompok 3? Ada yang kita tanyakan lagi kelompok 3? Gambarnya bagaimana kelompok 3? Silakan kelompok 3, gambarnya bagaimana? Bagus. Jadi kata kelompok 3 gambarnya bagus ya. Bagus kan? Jadi di situ ada say no to korupsi. Apa artinya itu kelompok 2? Katakan tidak pada korupsi. Jadi bagus ini. Kelompok 3 ada yang tanya lagi, silakan. Contoh korupsi katanya. Apa maksudnya? Itu pemimpin, seorang pemimpin yang mengkorupsi yaitu dari uang misalnya kan, dari uang dari bawah-bawahnya, itu mengambil uang dari bawah-bawahnya secara tidak sadar ataupun secara serakah. Jadi contoh korupsinya kata kelompok 2 kan, itu mengambil uang ya,
mengambil uang dari bawahannya juga, dari uang yang ada gitu ya, kelompok 3 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2 sudah mempresentasikan produknya tentang cyber korupsi, terus yang dipaparkannya faktor korupsi itu apa katanya tadi kan. Kelompok 3 juga sudah menanggapi, sudah bertanya dan gambarnya bagus. Selanjutnya yang akan mempresentasikan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan produk dan KPD-nya. Satu suara untuk perubahan itu gambar kotak suara ya. No golput kata kelompok 4 kan, silakan. Kelompoknya itu ada orang yang dengan sadar atau dengan sengaja tidak menggunakan hak pilihannya karena menilai partai atau peserta pemilu, caleg atau capres yang tidak ada yang tidak sesuai dengan pilihan mereka. Oh, itu kata-kata kelompok 4. Nah, alasan golput itu tidak sesuai kata dengan pilihannya kan, bagaimana? Jadi yang menanggapi dari presentasi kelompok 4, kelompok 5 ya, silakan kelompok 5 untuk menanggapi presentasi dari kelompok 4. Bagaimana? Baik itu tentang gambarnya maupun tentang KPD yang dipresentasikan tadi. Silakan kelompok 5. Silakan. Seperti apa ciri-ciri dari golput kata kelompok 5? Apa ciri-cirinya tuh? Dia seperti tidak memilih calon atau pemimpin yang akan maju ke depannya. Jadi ciri-cirinya katanya tidak memilih katanya kan, kata kelompok 4 tidak memilih calon pemimpinnya, ciri-cirinya seperti itu. Bagaimana kelompok 5 ada yang tanya lagi atau bagaimana tentang tulisannya, tentang posternya kelompok 5? Kelompok 5 bagaimana? Ada tanggapannya? Baca mau. Jadi bagus ya posternya ya. Nah, jadi satu suara untuk perubahan. Ingat, satu suara itu menentukan segalanya ya. Jadi jangan sampai ada golput yang golput ya. Nah, jadi kelompok 4 mengajak kita jangan golput, pilih. Jadi satu suara menentukan segalanya, menentukan masa depan Indonesia dan masa depan kita. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah kelompok berapa? Kelompok 3. Yang menanggapi kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 4. Silakan kelompok 3. Ini adalah poster yang kami buat berjudul Stop Korupsi dengan ada tulisan di bawah, mari cegah dan berantas korupsi. Nah, stop korupsi kata kelompok 3 kan? 3. Ada gambar apa tuh kelompok 3? Ada gambar Memberi uang ya, memberi uang sama dengan menolak ya. Memberi dan menolak. Nah, silakan. yaitu sifat serakah atau bawa seorang pelaku dengan keserakahan dan tamak dia membuat seseorang lebih tidak merasa terus akan dirinya. Ada juga dengan sifat moral yang lemah, yaitu dengan seseorang lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Ada beberapa upaya untuk mencegah korupsi, yaitu tidak menjadikannya korupsi penghukuman koruptor besar dengan efek jerah.
Sudah ya. Jadi kelompok 3 sudah mempresentasikan baik dari poster yang ditampilkannya dan juga KPD dan jawabannya. Silakan kelompok 4, silakan bertanya atau menanggapi terkait dari presentasi kelompok 3. Silakan kelompok 4. Cara mencegah katanya untuk agar tidak terjadi bagaimana? Silakan kelompok 3. Cara mencegahnya silakan kelompok 3. Cara mencegahnya dengan memperkuat transpirasi atau keterbukaan dan pengawasan yang tertentu. Jadi dengan cara transparansi ya, ada transparansi dan ada pengawasannya agar tidak jadi korupsi. Begitu. Bagaimana kelompok 4? Ada yang tanya lagi? Bagaimana tentang posternya kelompok 4? Sesuai dengan materinya. Bagus ya kelompok posternya. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang kelompok 1 lah ya. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 yang menanggapi kelompok 2 ya. Jangan lupa menanggapi dari presentasi kelompok 1. Silakan. Tema yang kami adalah money politik asing individual. Bahwa money politik itu tidak baik dan beberapa faktor yang mempengaruhi money politik yaitu kebiasaan dan cara pakai masyarakat dan upaya pencegahan yang kita lakukan akan memaksimalkan sosialisasi pada masyarakat dan melakukan edukasi politik. Itu yang dipresentasikan dari kelompok 1. Bagaimana? Kelompok 2 silakan menanggapi bertanya mengenai presentasi kelompok 1. Silakan kelompok 2. Ya, silakan. Apa saja yang menyebabkan seorang melakukan politik? Penyebabnya ya, apa saja penyebabnya seseorang melakukan politik? Yang pertama, kebiasaan. Jika seorang sudah memiliki kebiasaan kurang, maka seorang itu akan pasti selalu melakukan hal tersebut. Yang kedua, faktor ekonomi yang rendah. Orang yang memiliki faktor ekonomi yang rendah pasti mudah saja menerima uang dari orang yang melakukan politik. Katanya kebiasaan dan faktor ekonomi ya. Nah, bagaimana kelompok 2 ada yang tanya lagi atau bagaimana posternya kelompok 2? Poster dari kelompok 1. Sangat bagus ya. Nah, ini sangat bagus. Ada gambar 0 dan 1. Gimana ada yang tanya lagi ke kelompok 1, kelompok 2? Silakan. Cukup ya? Cukup ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bapak persilakan untuk kelompok 5. Silakan kelompok 5. Kita gantikan. Jadi yang menanggapinya kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 nanti menanggapi terkait poster dan KPD yang kelompok 5 sampaikan. Silakan. Kelompok 1 nanti menanggapi ya. Silakan. Poster yang kami buat ini tentang stop money politik. Di situ ada uang, kayak uang yang untuk membeli suara. Ada yang pertama faktornya ya tingkat pendapatan rendah, jadinya money politik. Karena jika suatu masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah akan mudah bagi orang-orang untuk mengajak orang tersebut masuk ke dalam penjurusan money politik, di mana semua dapat digunakan dengan uang dengan upaya untuk mendapatkan uang agar pendapatan yang rendah akan terpenuhi. Dan ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk memberikan money politik. Yes, contohnya dengan memberikan hukuman yang tegas jika ada yang money politik. Jika ada yang money politik di satu kawasan tersebut, agar hal tersebut tidak akan terulang atau menjadi kebiasaan masyarakat
Itulah paparan dari presentasi kelompok 5 ya. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi terkait dengan presentasi. Silakan. Silakan Nasa. Apa contoh yang tegas penghukum yang melakukan manipulasi? Contoh yang tegas, hukum yang tegas katanya untuk orang yang mengambil. Silakan kelompok 5. Penjara atau denda uang. Negara di penjara dengan denda uang. Nah, bagaimana kelompok 1? Atau ada yang lain? Dengan cara mendenda kan dengan hukuman kan, juga kan? Jadi ada 2. Jadi dendanya nanti semaksimal mungkin kan, hukumannya juga semaksimal mungkin ya. Nah, jadi biar ada efek jerah ya dari saya kelompok 1 ya. Bagaimana kelompok 1 tentang poster mereka? Dimas, bagaimana Dimas? Bagus ya, menarik ya. Nah, jadi katanya bagus, menarik dan sesuai dengan dijelaskan. Nah, kelompok 5, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Kita telah melaksanakan baik dari tadi diskusi, terus membuat proyek, dan presentasi proyek juga sudah selesai kan? Dan kalian pun juga antusias menanggapi teman-temannya yang presentasi. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Bapak akan menanyakan kira-kira apa saja yang dialami tadi itu, yang kalian diskusi, presentasinya, keluh kesahnya atau hambatannya, halangannya. Kalau kelompok 1 bagaimana? Cerita mengenai membuat produk tadi, halangannya adakah? Atau ceritanya berapa? Kerjasamanya ada? Bagaimana Dimas? Bagaimana tadi? Pengalamannya bagaimana Dimas? Pengalamannya tadi membuat produk? Lancar, kerja bersama ya. Habis itu? Jadi kata kelompok 1 tuh kami lancar Pak katanya, dan semuanya bekerja. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana? Tadi pengalamannya setelah membuat poster. Ada kesulitan juga ya, tapi bisa diatasi kan? Bisa apa lagi? Senang juga. Jadi kata kelompok 2 itu tadi kami menemukan kesulitan juga Pak, tapi bisa kami atasi dan juga kami senang bisa bekerja sama katanya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana pengalamannya? Sukses. Kata kelompok 3 sukses katanya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 bagaimana pengalamannya? Kelompok 4 bahagia, seru. Kata kelompok 4 bahagia dan seru katanya. Tepuk tangan. Kelompok 5 bagaimana kelompok 5? Kata kelompok 5 alhamdulillah dan kami banyak belajar bekerja sama. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Setelah kalian presentasi tadi, jadi dapat Bapak simpulkan juga ya. Tadi ada yang stop korupsi kan, ada yang stop korupsi, ada juga yang no golput, ada juga yang stop money politik ya. Nah, jadi itu adalah sebuah tindakan ya. Korupsi itu tindakan yang salah, money politik itu tindakan yang salah. Terus juga ada golput itu tindakan yang salah. Jadi kita jangan sampai korupsi sedikit pun jangan sampai. Begitu juga money politik. Jangan sampai ada terjadi money politik di dalam perpolitikan demokrasi di Indonesia. Begitu juga yang tentang golput. Jangan sampai ada golput. Satu pilihan menentukan segalanya. Satu pilihan. Ya, ada yang ingin tanyakan dari presentasi atau yang tadi silakan. Katanya apakah golput melanggar hak? Jadi setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban kan? Nah, hak. Jadi golput itu ada hak atau kewajiban. Jadi peraturannya juga sudah itu. Jadi golput itu sebenarnya melanggar dari kewajiban. Itu sebenarnya kewajiban kita ya. Jadi memilih dan dipilih itu sebuah kewajiban. Yang kemarin kan di bab 1 kan sudah kita pelajari. Hak itu apa, kewajiban itu apa. Jadi kita memilih itu adalah sebuah kewajiban. Itu tertera di undang-undang. Setiap warga negara itu berhak memilih atau dipilih. Nah, jadi memilih itu adalah wajib.
Jadi kalau melanggar pasti ada sanksinya. Pasti sanksinya ada. Kalau yang golput seperti itu ya. Kelompok 3, terima kasih untuk pertanyaannya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi apakah golput itu melanggar hak atau melanggar kewajiban kan? Nah, jadi jangan sampai. Jadi karena kalian telah mempelajari, jangan sampai nanti terjadi masyarakat kalian golput. Atau ada pemilihan ketua kelas, atau ada pemilihan ketua OSIS, jadi kalian golput. Jadi jangan sampai. Itu melanggar dari kewajiban kalian. Sekarang Bapak akan melakukan refleksi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan dari awal sampai kalian presentasi dan kelompok 3 tadi ada yang bertanya juga. Ini apa saja yang telah kalian pelajari? Bagaimana Mersa? Kira-kira apa saja yang kalian pelajari hari ini Mersa? Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang demokrasi Pancasila ya, dan juga tentang membuat produknya juga kan ya. Tadi kata Mersa, setelah dipelajari hari ini tentang demokrasi Pancasila, dinamikanya seperti apa, pengertiannya, terus dinamikanya seperti apa, nah itu yang telah kita pelajari pada hari ini. Terus ya, adakah hal yang menarik kira-kira? Presti gimana? Adakah hal menarik dari proses menjadi kita ini? Apa yang kalian menariknya? Dari pelajaran ini saya dapat secara mendalam tentang demokrasi dan pemberantasan korupsi. Ya, kata Presti, ada hal menarik yaitu dapat pengalaman pengetahuannya tentang demokrasi, tentang korupsi dan sebagainya. Kita tepuk tangan dulu untuk Mersa dan Presti. Nah, bagaimana untuk kita? Bagaimana kita? Hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran tentang produk tadi ada nggak kira-kira? Hambatannya gitu. Iya. Apa ada katanya? Apa hambatan dari kalian belajar atau produk tadi? Oh, mencari topik katanya hambatan itu mencari topik atau tema dari posternya tadi menentukannya ya. Mana yang bagus, mana yang baik itu. Kata kita tepuk tangan untuk kelompok. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita, tentang produk kita. Seperti kelompok 3 tadi sudah bertanya juga kan? Yang kelompok lain atau yang kelompok 3 juga atau yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Dari materi kita pada hari ini, proses pembelajaran, silakan. Baik itu dari golputnya, korupsinya, money politiknya, demokrasi, Pancasila dan sebagainya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Dimas bagaimana? Ada yang ditanyakan Dimas? Cukup, cukup ya. Ya sudah mengerti dengan apa penjelasan dan materi kita pada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada hari ini proses pembelajarannya ada. Jadi kita sama-sama, ayo kita buat bersama kesimpulan pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Siapa? Mersa ya, silakan Mersa. Yang dapat disimpulkan adalah demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam masyarakat. Nah, itu kesimpulan kata Mersa kan. Dapat simpulkan bahwa demokrasi Pancasila berdasarkan nilai-nilai, perusahaan dan perwakilannya. Tepuk tangan dulu untuk kita. Yang lain bagaimana? Bisa disimpulkan? Ya, silakan kita. Demokrasi Pancasila adalah paham yang bersumber pada keadilan dan kebesaran hidup bangsa Indonesia yang menyebutnya seperti dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi katanya sesuai filsafat ya. Jadi demokrasi Pancasila sesuai filsafat dan kehidupan warga negara di Indonesia. Tepuk tangan untuk kita. Jadi benar yang dikatakan atau disimpulkan oleh teman-temannya tadi. Jadi demokrasi Pancasila itu adalah yang berdasarkan filsafat bangsa Indonesia, yang berdasarkan permusyawaratan dan perwakilan bangsa Indonesia. Itu tertuang dalam Pancasila keempat kan ya. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Bapak akan memberikan evaluasi. Jadi Bapak akan mengevaluasi kalian apakah kalian
memang benar-benar paham mengerti tentang materi yang Bapak sampaikan. Nah, jadi evaluasinya ya. Dibuka buku paketnya, dibuka buku paketnya halaman 46 ya, 46. Ada 5 soal di situ kan? Ya. Ada buka buku paketnya. Jadi minggu depan harus dikumpulkan. Ada kan soalnya kan? Nah, halaman 46. Jadi minggu depan sebelum Februari harus dikumpulkan dan semeja Bapak. Nanti Bapak cek apakah kalian memang benar-benar paham tentang materi yang Bapak sampaikan dengan materi yang telah kita bahas pada hari ini. Jadi jangan lupa ya dikumpulkan sebelum bel menunggu jam tidur. Kita minggu depan lanjut ke bab C-nya ya. Bab itu sub-bab C-nya. Tentang apa C-nya? Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, jadi kita akan bagaimana cara membangunnya, tindakannya yang benar seperti apa agar demokrasi di Indonesia itu bisa baik, bisa bagus. Jadi minggu depan juga kita akan membuat sebuah proyek ya, sebuah produk. Jadi minggu depan akan kita bahas proyek apa, tentang apa. Tapi ini pembahasan kita tentang membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Kita telah selesai melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Mari kita mengucap Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini dari tahap awal sampai akhir juga. Baik. Sekarang Bapak persilakan kalian untuk duduk sesuai barisan yang tadi, berbanding dan tempat duduknya. Silakan. Dibantu kawan, dibantu diangkat kepala selanjutnya dalam dibantu temannya diangkat silakan duduk sesuai barisannya sesuai terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sekarang duduk, silakan duduk supaya ini. Jadi terima kasih untuk pembelajaran hari ini Bapak. Jadi wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.